Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS seluruh tanah air Indonesia yang selalu setia melaksanakan tugas pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu aparatur sipil negara, dalam hal ini PNS, selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terbaru menyapa Bapak Ibu PNS ini merupakan satu kabar gembira di tahun 2024 tahun ini di bulan April. Klik Pendidikan memuat informasi penting dengan judul Alhamdulillah, tunjangan PNS di luar THR sebesar 2,4 juta di bulan April 2024 resmi disahkan. Akan dibagikan per tanggal berapa Bapak Ibu? Nah, itulah yang perlu kita ketahui pada informasi kali ini. Kapankah jadwalnya pendistribusian atau penyaluran tunjangan yang 2,4 juta ini dari pemerintah untuk dibagikan kepada Bapak Ibu PNS di luar daripada THR dan di luar daripada gaji Bapak Ibu. Ikuti informasi ini sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Bapak Ibu PNS seluruh tanah air Indonesia, mari kita simak informasi berikut terkait dengan tunjangan yang akan dibagikan kepada Bapak Ibu di bulan April 2024 di bulan ini. Soal PNS dalam arti pegawai negeri sipil di Indonesia di April 2024 ini mendapat kabar gembira dengan disahkannya tunjangan tambahan sebesar 2,4 juta. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jelasnya yang namanya tunjangan itu di luar daripada gaji Bapak Ibu ya. Berbeda dengan tunjangan hari raya atau THR, tunjangan ini merupakan tunjangan tambahan yang diresmikan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 49 tahun 2023. Nah, dengan sudah ada regulasinya Bapak Ibu, yaitu PMK nomor 49 tahun 2023, berarti ini adalah sudah menjadi hak Bapak Ibu PNS. Tunjangan sebesar 2,4 juta ini berasal dari gabungan dua jenis tunjangan, yaitu tunjangan lembur dan tunjangan uang makan lembur bagi Bapak Ibu pegawai negeri sipil. Nah, tentunya muncul pertanyaan Bapak Ibu, ya, kenapa sampai 2,4 juta? Sementara uang lembur sekian dan uang makan juga sekian. Nah, pada informasi kali ini nanti ada perincian ya Bapak Ibu. Ikuti terus informasi berikut. Pemerintah telah menetapkan nominal tunjangan lembur dan uang makan lembur sesuai dengan golongan masing-masing para pegawai negeri sipil. Nah, berikut ini adalah nominal dari tunjangan lembur dan uang makan lembur para pegawai negeri sipil sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2023. Tunjangan uang lembur uang PNS Bapak Ibu ini mulai dari golongan 1 dan sampai pada golongan 4. Nah, untuk tunjangan lembur ya mulai dari golongan 1 itu ada 18.000 per jam, kemudian golongan 2 24.000 per jam, golongan 3 30.000 per jam, dan golongan 4 36.000 per jam. Itu untuk lembur Bapak Ibu. Kemudian tunjangan uang makan lembur para pegawai negeri sipil golongan 1 dan golongan 2 itu sama Bapak Ibu, ya. Golongan 1, golongan 2 dibayar oleh pemerintah sebesar 35.000 per hari. Kemudian untuk golongan 3, 37.000 per hari, dan golongan 4, 41.000 per hari. Jadi agar bisa menerima tunjangan lembur dan uang makan lembur para pegawai negeri sipil yang nilainya mencapai 2,4 juta, Bapak Ibu perlu paham perhitungannya. Nah, sebagai contoh, seorang pegawai negeri sipil golongan 4 bisa menerima hingga 2,4 juta
dengan perhitungan sebagai berikut. Misalkan lembur dihitung selama 2 jam dalam satu hari dengan uang lembur 36.000 per jam dikalikan dengan 22 hari kerja ditambah dengan uang makan sebesar 41.000 per hari. Jadi dikalikan dengan 22 hari kerja. Baik uang lembur demikian dengan uang makan lembur itu tetap dikalikan 22 hari kerja. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya dari mana yang 22 hari kerja? Itu kalkulasi hari kerja dalam satu bulan. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa saja berubah pada bulan berikutnya. Nah, misalnya yang dibayarkan itu untuk April adalah uang lembur dan uang makan lembur pada bulan Maret. Nah, pada pembayaran bulan April nantinya untuk Mei, tentunya jumlah hari kerjanya itu beda. Tapi ini perumpamaan ya atau contoh dari perhitungan uang lembur dan uang makan lembur Bapak Ibu pegawai negeri sipil berdasarkan jumlah hari kerjanya. Jadi jumlah hari kerja itu tidak mutlak 22 hari Bapak Ibu. Ya, tentunya itu sesuai dengan kalender atau ketentuan jam kerja dalam satu bulan, ya, hari kerja dalam satu bulan. Jadi berdasarkan kalkulasi hari kerja dalam satu bulan, demikian juga perkalian uang lembur dan uang makan lembur Bapak Ibu PNS mulai dari golongan 1 sampai golongan 4. Namun penting untuk dicatat bahwa tidak semua instansi pemerintah atau tempat kerja PNS akan memberlakukan tunjangan ini. Masing-masing instansi memiliki kebijakan sendiri terkait dengan pemberian tunjangan tambahan ini kepada para pegawai negeri sipil. Jadi itu kita sepemahaman Bapak Ibu bahwa memang tidak selamanya demikian karena tidak semua juga instansi ada ya ada perhitungan lembur ini. Demikian dengan uang makan lembur ini patokannya adalah aktivitas para PNS yang sifatnya membutuhkan uang lembur dan uang makan lembur. Nah, tentunya berdasarkan hal tersebut, maka instansi akan mengusulkan anggaran pembiayaan uang makan lembur dan uang lembur para pegawai negeri sipil. Jadi perlu dicatat juga bahwa memang para pegawai negeri sipil bisa menerima tunjangan ini setiap tanggal 1 setiap bulan. Ingat Bapak ya, disampaikan setiap tanggal 1 dan ini kemungkinan bersama dengan pembayaran gaji. Nih. Nah, itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan tunjangan para pegawai negeri sipil golongan 1 sampai golongan 4 yang nominalnya 2,4 juta sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023. Semoga dengan tunjangan yang diberikan pemerintah ini kepada para pegawai negeri sipil bisa memacu semangat Bapak Ibu untuk semakin menunjukkan kualitas kerja dalam pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Demikian informasinya, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.